Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah yang masih memberi kita umur hingga hari ini. Saya Revalina Kusmawardani, kelas 11 TKJ, akan menceritakan kisah tentang Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib lahir pada tahun 546 Masehi. Abdul Muthalib merupakan tokoh Quraisy yang berpengaruh, bertugas menyediakan minuman dan bantuan bagi para jamaah haji. Tibalah waktu musim paceklik yang membuat Abdul Muthalib merasa bingung. Pada suatu malam, Allah memberinya petunjuk melalui mimpi. Dalam mimpinya, ia diperintahkan untuk menggali Zam-Zam, yaitu sumur hasil pijakan kaki Nabi Ismail yang telah tertutup akibat zaman. Abdul Muthalib menyampaikan mimpinya kepada kaum Quraisy agar keinginannya dipermudah. Malah sebaliknya, keinginannya ditolak karena Zam-Zam yang ia sebutkan letaknya di tengah-tengah dua patung berhala. Di sisi lain, ia hanya mempunyai satu anak laki-laki yang bernama Haris, sehingga ia tak berdaya jika hanya berdua dengan Haris. Abdul Muthalib bersedih di hadapan Ka'bah dan bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkata, "Jika aku mempunyai 10 anak laki-laki yang apabila beranjak dewasa dan mampu melindungiku saat aku menggali sumur Zam-Zam yang terpendam, maka aku akan menyembelih salah seorang dari mereka di sisi Ka'bah sebagai bentuk kurban." Pintu langit pun terbuka untuk doanya. Di setiap tahunnya istrinya melahirkan sampai pada tahun ke-9. Keinginannya tercapai untuk mempunyai 10 anak laki-laki. Anak yang paling terakhir bernama Abdullah. Abdullah sangat berbeda dengan anak-anaknya yang lain. Wajahnya yang paling tampan, kecerdasannya di atas saudaranya, hingga membuat kedua orang tuanya sangat sayang kepadanya. Beranjak dewasa, putranya Abdullah bin Abdul Muthalib teringat nazarnya. Ia mengumpulkan semua putranya dan mengundi siapa nama yang akan disembelihnya. Keluarlah nama Abdullah, putra kesayangannya. Abdul Muthalib menangis dan bersedih. Ia tidak rela anak kesayangannya harus disembelih. Tetapi ia harus memenuhi nazarnya itu. Akhirnya ia membawa Abdullah ke sisi Ka'bah. Para pembesar Quraisy mencegahnya dan menyuruhnya untuk meminta pendapat terhadap Kahin. Kahin menyarankan agar ia menggantikannya dengan menyembelih 100 ekor unta. Mulai dari situlah berlaku aturan Islam dalam diat atau tebusan bagi seorang pembunuh yang tidak dikisos. Abdul Muthalib dan seluruh kaum Quraisy gembira karena Abdullah terbebas dari nazarnya. Pada usia 25 tahun ia dinikahkan oleh ayahnya dengan wanita terbaik yang sangat terjaga. Ia berasal dari Bani Hashim. Ia bernama Aminah binti Wahab. Dari pernikahan tersebut hadirlah Nabi Muhammad SAW. Begitulah kisah tentang Abdullah bin Abdul Muthalib. Sejarah Islam semoga dapat menambah wawasan dan meneguhkan hati kita pada ajaran Islam. Kafaitu huna hikayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.